Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada video ini kita akan membahas tentang kisah keladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim ini dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak ya. Ayahnya bernama Azar dan berprofesi sebagai pembuat dan penjual patung. Nah, Ibrahim hidup pada zaman yang penuh dengan kezoliman dan kemusyrikan yang luar biasa. Sejak Nabi Ibrahim kecil, diperintah oleh ayahnya untuk menjual patung-patung ke kota Babilonia atau Irak ya. Kemudian patung-patung tersebut oleh penduduk dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah. Nah, meskipun demikian, Allah ternyata menjaga Nabi Ibrahim dari kemusyrikan. Nah, pada zaman itu di Babilonia atau Irak ya, dipimpin oleh seorang raja yang amat zalim yang bernama Raja Namrus ya. Dia kejam dalam memerintah. Siapa yang tidak patuh dengan keputusannya akan menghadapi hukuman yang berat ya. Raja Namrus juga dikenal sebagai raja yang sombong. Dia merasa bahwa dirinya bisa menghidupkan dan mematikan, kemudian paling kuat, paling hebat, sehingga dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan ya. Nah, ini adalah tugas daripada Nabi Ibrahim adalah menyadarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk Babilonia ternyata telah lama melakukan kemusyrikan. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa patung-patung itu bukan Tuhannya, karena patung itu tidak memberikan manfaat sedikit pun ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim mencari siapakah yang harus disembah ya. Ternyata dia melihat alam semesta ya, alam. Dia melihat bintang-bintang, wah ini Tuhanku. Nah, ternyata bintang-bintang ketika pagi hilang. Kemudian dia tidak yakin lagi. Dia melihat bulan, wah ini Tuhanku. Nah, kemudian ternyata bulan di pagi hari juga menghilang. Akhirnya ragu lagi. Kemudian matahari timbul, wah ini Tuhanku. Nah, ternyata tidak bertahan seperti seharian ya. Ternyata malam hilang lah matahari itu, sehingga dia yakin bahwasanya ada Rob, ada Tuhan yang menguasai semuanya. Kemudian diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dia yakin bahwa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Nah, pertama kali Nabi Ibrahim berdakwah adalah kepada ayahnya ya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat cerdas, bahkan ia banyak ilmu pengetahuannya, kecerdasannya juga tampak saat dia masih remaja. Nah, Nabi Ibrahim juga dikenal juga sebagai Abul Anbiya atau bapak dari para nabi. Nah, ini. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk berdakwah kepada ayahnya yang tercinta. Nah, ini adalah dakwahnya yang pertama. Namun ternyata ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Bahkan ayahnya ya, yang bernama Azar sangat marah dan mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terus berupaya agar ayahnya meninggalkan kebiasaan lamanya dan segera menyembah kepada Allah SWT. Dan pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semangat seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam terus menyala ya. Dia ingin menyadarkan pada masyarakat Babilonia untuk menyembah kepada Allah SWT. Nah, suatu ketika penduduk Babilonia sedang pergi meninggalkan negerinya untuk merayakan sebuah tradisi. Nah, sehingga kampung mereka itu ditinggalkan kosong. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan
kesempatan itu untuk menghancurkan berhala-berhala, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tapi dia tinggalkan satu berhala yang paling besar, ya. Kemudian pada saat itu menghancurkannya dengan kapak, ya, dari yang kecil sampai yang besar. Setelah itu tinggalkan satu saja berhala yang besar, kemudian kapak itu dikalungkan di lehernya berhala tadi. Nah, setelah itu ternyata Raja Namrus dan pengikutnya mendatangi tempat penyembahan berhala tadi. Sungguh sangat terkejut melihat patung-patung yang akan disembahnya sudah hancur semua dan berantakan. Ternyata Raja Namrus curiga kepada Ibrahim alaihissalam dan ditangkapnya Nabi Ibrahim alaihissalam serta diadili Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud bertanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak itu di lehernya yang membuktikan bahwa itu adalah perbuatannya? Kemudian jawabnya Raja Namrus, mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu? Wah, jadi sebuah pertanyaan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, kalau begitu mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, itu kata daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata dibalikan, ya, kata Namrus tadi. Nah, mendengar perdebatan antara Namrus dan Nabi Ibrahim, ternyata itu menyita perhatian dari masyarakat Babilonia. Bahkan jawaban Nabi Ibrahim membuat penduduk Babilonia menyadari bahwa apa yang mereka lakukan pada selama ini adalah sebuah kekeliruan dan kemusyrikan. Nah, kemudian ternyata banyak dari mereka yang beriman dan mengakui bahwa yang wajib disembah adalah Tuhan. Tapi tidak terjadi kepada Raja Namrus. Justru Raja Namrus sangat kesal dan marah. Akhirnya dihukumlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibakar hidup-hidup, ya. Ternyata setelah dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut dengan ancaman kematian itu, justru bertawakal atau menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, bahwasanya dia yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ternyata setelah dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus, tidak terbakar sedikit pun. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam kedinginan, ya. Kalau secara logika seharusnya ketika dibakar itu bisa jadi abu, ya. Nah, dalam sebuah Quran surah Al-Anbiya ayat 69, Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu adalah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.